Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil unit 4 yang bertemakan analisis regulasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Apa itu regulasi? Regulasi adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar. Otoritas adalah hak untuk menggunakan kuasa tersebut. Fungsi dari regulasi ini adalah untuk menertibkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu. Biasanya, jika ada yang melanggar regulasi yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi. Nilai-nilai dalam Pancasila itu apa sih? Dalam pandangan filsafat, nilai sering dihubungkan dengan masalah kebaikan. Sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, benar, indah, baik, religius, dan sebagainya. Nilai adalah kualitas tertentu yang bermakna bagi kehidupan manusia perorangan, masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai penting dalam Pancasila. Nilai dasar adalah nilai-nilai dari Pancasila yang tidak terbantahkan. Nilai instrumental adalah nilai Pancasila yang dituangkan dalam bentuk aturan hukum dan kelembagaan. Nilai praksis adalah nilai yang dikerjakan secara langsung oleh warga masyarakat. Ada satu pertanyaan, apakah nilai-nilai Pancasila telah terinternalisasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya? Sebelum itu, internalisasi itu apa sih? Internalisasi adalah upaya untuk menanamkan suatu hal, baik itu sikap, perilaku maupun nilai dasar Pancasila pada seseorang. Internalisasi dapat diartikan sebagai upaya penyatuan antara sikap, standar tingkah laku, pendapat di dalam kepribadian seseorang. Inti dari internalisasi yaitu penyatuan hal-hal tertentu sehingga dapat menjadi kepribadian seseorang. Internalisasi perlu diimbangi dengan pola pikir yang rasional. Pola pikir rasional adalah suatu pola pikir yang dilakukan berdasarkan dengan data, fakta, dan pemikiran yang logis serta relevan dengan kenyataan. Selanjutnya, menjawab pertanyaan nomor 1. Iya, sudah, karena Pancasila sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara harus dapat diinternalisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila merupakan landasan filosofis, yaitu pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum. Ada lima prinsip sebagai filosofi Grundslag. Pancasila adalah dasar filsafat negara bagi Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berbudaya. Dalam kaitannya dengan membangun hukum, nilai-nilai Pancasila mempunyai fungsi sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan sarana pembangunan, penegak keadilan, dan pendidikan masyarakat. Negara hukum, Pancasila mengandung sifat kolektif, personal, dan religius. Implementasi dari sifat tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, harmonis. Konsep negara hukum Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara hukum formil dan material, karena selain menggunakan undang-undang juga menekankan adanya pemenuhan nilai-nilai hukum. Negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara, yang dimaksud sebagai pedoman dan dasar untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut ini ada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. 1. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral, dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama atau freedom of religion.
2. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan nilai tersebut, dikembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, maka Indonesia menentang segala macam bentuk eksploitasi, penindasan oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain, oleh satu golongan terhadap golongan lain, dan oleh manusia terhadap manusia lain, oleh penguasa terhadap rakyatnya. 3. Nilai persatuan. Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Persatuan Indonesia terkait dengan paham kebangsaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa. Keempat, nilai-nilai kedaulatan rakyat. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna adanya usaha untuk bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai demokratik mengandung 3 prinsip, yaitu pembatasan kekuasaan negara atas nama hak asasi manusia, keterwakilan politik, dan kewarganegaraan. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menunjukkan manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Selanjutnya, nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu ada nilai keadilan sosial. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Nilai keadilan sosial mengamankan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil di Undang-Undang Makmur. Cita-cita keadilan sosial ini harus diwujudkan berdasarkan Pancasila, UUD, dan hukum perundang-undangan yang berlaku dalam yang ditegakkan secara lembaga berdasarkan UUD 1945. Selanjutnya terdapat soal nomor 2, bagaimana bentuk internalisasi Pancasila dalam UUD NRI tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, terdapat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Lalu peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Sila 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 2. Peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. 3. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 4. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.